Halo, selamat sore teman-teman petani ya. Pada kesempatan sore ini saya akan berbagi cerita ya tentang alpukat yang dulu kita tanam kurang lebih ya 3 tahun lalu ya. Sekarang keadaannya seperti apa ya? Nanti akan kita review ya, karena alpukat yang akan saya ceritakan itu begitu ditanam, pada awal-awal ditanam itu 6 bulan setelah tanam ya mengalami berbunga. Jadi kita pertahankan ya, memang ada beberapa yang berbunga. Salah satu yang akan kita ceritakan ini dia berbunga sampailah jadi ya, karena kita tanam kemarin, ingat saya Juni 2021 dia mengalami berbunga itu. Desember ya, Desember 2021, artinya 6 bulan setelah tanam keluar bunga. Nanti akan kita review ulang video. Ingat, videonya masih ada, nanti kita coba cari dokumen pada saat pengambilan dia lagi sedang berbuah ya, jadi saya mau menceritakan keadaan alpukatnya setelah dari tanam itu 3 tahun mengalami keadaan. Nanti kita akan tunjukkan di lapangan ya, akan kita perlihatkan seperti apa keadaannya saat ini. Jadi ikuti terus ya, karena kita akan langsung ke alpukat yang kita maksud. Oke, lanjut, di cancel ini ya. Alpukat penampakannya ya setelah kita pruning, penampakannya lebih plong ya, jadi sirkulasi udara juga ya, penyinaran juga akan lebih baik ya. Kemarin ada kepadatan ini setelah kita pruning 2-3 hari lalu ya. Oke, kita langsung menuju alpukat yang akan saya ceritakan itu. Ini memasuki 2 tahun lebih ya. Ini teman-teman ya. Ini ya, semoga kameranya lebih jelas ya. Ini ada embun-embunnya masih karena tadi ada turun hujan ya. Tanam Juni 2022. Artinya ini memasuki 2 tahun ya, beberapa minggu gitulah. Sama ini juga demikian ya. Ini juga demikian ya, kurang lebih. Coba kamera ya. Memasuki kurang lebih 2 tahun beberapa minggu, karena kita tanam pertengahan Juni, artinya nanti Juli ya. Juli pertengahan 2 tahun 1. Ini juga ada yang kecil nih. Jadi teman-teman yang ya untuk ikut coba berbudidaya atau budidaya atau agribisnis alpukat, kita berbagi cerita ini. Semoga ya, semoga pengalaman yang kita ceritakan ini bermanfaat ya. Ini juga ada kemarin 3 bulan lalu berbuah ya, berbuah tapi buahnya belum bisa bertahan ya, kita relakan karena keadaan alam seperti itu. Karena kita manusia ini sifatnya berusaha, tapi yang menentukan itu ya tetap faktor alam dan yang di atas ya. Jadi
dia bisa kalau terlalu banyak hujan juga tidak bagus. Kalau cuaca ekstrim panas berkepanjangan juga tidak bagus. Nah, ini ya. Ya ini teman-teman ya. Ini saya akan berbagi cerita ya tentang alpukat yang satu ini. Ya, ini dulunya tanam di 2021 Juni ya. Ini udah memasuki ya 2024 ya, jadi kurang lebih ini mengalami kematian ini perlahan ya 2 bulan lalu. Keadaannya daunnya ya, ciri-cirinya daunnya menguning, kempis, gulung, habis itu banyak keluar bunga ya. Banyak keluar bunga. Kita coba kemarin untuk mengatasinya dengan semacam fungisida ya. Fungisida yang kita pakai itu ada yang sejenis kuprokat, ada juga antrakol ya. Nah, jadi kita kocor, yang mana juga bersamaan dengan kita aplikasi fungisida kayak jenis antrakol itu kan bisa kita aplikasi dengan ya, dengan insektisida. Nah, jadi kita kocor dengan frekuensi ya 1 kali kocor itu 3 hari sekali ya, frekuensinya ya 3 hari sekali sampai 1-2 bulan itu. Kenyataannya ini tidak bisa ditolong ya, tidak bisa tertolong. Nanti saya akan update atau review, ada video lama tentang keadaan pohon ini pada 2021 akhir ya. Ingat saya Desember 2021 ini udah menampakkan dirinya, udah memasuki fase produksi. Nah, jadi yang pada waktu itu yang mana buahnya ada beberapa, ingat saya ada 5-6 buah ya. Hanya yang lainnya gugur, bertahan 1. Nah, nanti biar tidak penasaran teman-teman, ikuti video update kita ya. Mudah-mudahan nanti saya cari ya di laptop ya, mudah-mudahan ada, nanti akan kita update ya di YouTube Alpukat Farm. Ini kita berbagi pengalaman, bukan saja yang subur-subur, tapi keadaan alpukat juga yang mengalami kematian, mati atau beresiko tinggi juga kita update ya, kita posting. Ini nanti setelah, memang sengaja ini kita pertahankan sementara karena kita untuk data dokumentasi ya. Ini satu. Mungkin nanti setelah kita ambil dokumentasinya ini nanti akan kita bongkar, kita akan gantikan dengan jenis ya, tetap dengan alpukat dengan jenis yang baru, dengan jenis bibit yang baru ya. Masalah bibit udah kita siapkan ya. Jadi hal-hal seperti ini ya teman-teman ya, kalaulah ada mengalami ya alpukat lagi stres atau alpukat lagi ya sampai berakibat dia tidak bisa diselamatkan sampai mengering, perlahan mati, busuk. Tentu jangan sampai putus asa, tetap semangat ya, tetap semangat dalam artian biasa hal seperti ini ya. Kita juga manusia udah sangat maju ya, teknologi kedokteran di bidang farmasi, di bidang alat-alat kesehatan ya, juga masih beresiko terhadap ya alat-alat yang canggih, apalagi tanaman. Dalam artian kita juga ya bukan spesialis yang khusus untuk ya bisa memastikan ini
akan bisa digaransi ya sekian lama atau tidak akan terganggu oleh serangan-serangan lainnya. Nah, jadi kita hanya bisa sebatas berusaha bagaimana untuk mencegah mengatasi gangguan-gangguan serangan itu. Itu. Oh, mungkin nanti jelasnya ya yang mengenai dia ya. Dia berbuah ya, dia berbuah dulu ya, begitu buahnya udah kita petik karena posisinya tidak bagus waktu itu, ingat saya, jadi saya potong, jadi saya pruning. Setelah diambil buahnya terjadilah percabangan seperti ini ya. Nah, terjadi percabangan seperti ini. Jadi saya cerita masa lampau ya, 3 tahun lalu. Itu teman-teman ya. Jadi di kejadian ini ya, biasa mungkin teman-teman juga ada mengalami hal-hal yang mungkin kesamaan ya. Ada tanam tapi ya tidak baik pertumbuhannya, atau mati, atau terserang gangguan-gangguan hama lainnya. Tetap cari solusi ya, jangan putus asa. Kalaulah memang dia udah memang tidak bisa ditolong, tidak bisa diselamatkan lagi, ya udah kita bongkar, cabut, kita ganti dengan yang baru. Jadi intinya ya tetap semangat ya, tetap semangat teman-teman ya. Jangan hanya gara-gara satu batang dari sekian yang kita tanam itu jadi menjadi semacam pemicu kita untuk tidak lebih aktif lagi. Mungkin itu ya teman-teman, karena nanti saya akan update posting video sebelumnya ya, yang 2021 akhir itu, tentang khusus alpukat ini ya. Nah ini, mungkin nanti ini setelah kita bongkar ya, mudah-mudahan nanti kita berkesempatan tidak lupa untuk bikin videonya, akan kita tanam lagi. Dan kita ingin tahu bagaimana perkembangannya setelah kita tanam. Apakah di sini, di dalam tanah ini masih ada mikroorganisme, bakteri, virus, patogen jahat yang akan menyerang ya perakarannya atau pangkal batang. Nah, karena ini bisa kita pastikan ini terserang ya itu tadi, bakteri, virus, patogen yang tidak baik ya, tidak baik. Lagian mungkin ada kesalahan dari kita penanganannya. Begitu ini udah karena kita tidak memperhatikan juga ya, begitu ini udah begitu ya keadaannya udah sangat memprihatinkan, baru kita coba aplikasi yang saya maksud tadi itu ya, beberapa fungisida dengan insektisidanya itu. Jadi sehingga ini berakibat seperti ini. Saya juga mau menarik kesimpulan ya, karena kemarin itu ini pembelajaran untuk kita juga ya, teman-teman yang mungkin bertani atau bercocok tanam atau budidaya alpukat atau sebutan lainnya yang lebih berkelas, agribisnis alpukat. Ini begitu kita tanam ya, setengah tahun setelah kita tanam, 6 bulan ya dari tanam itu udah menunjukkan dia ini berbunga. Memang ada sebagian waktu itu berbunga ya, berbunga terus ya, kita perlankan, kita bersyukur, artinya bibit yang kita pesan dari teman penyedia bibit artinya ya bagus, tidak perlu lama-lama udah berbunga kan ceritanya. Jadi ya biarkan udah. Nah, saya berprinsip biarkan ini ya, yang ada itu, yang lainnya pada gugur, ini yang bertahan. Jadi pada 6 bulan itu dia berbunga sampailah bisa petik tua. 5-6 bulan juga petik tua, kita konsumsi juga. Hanya sayang data kita petik atau data kita waktu buka itu tidak saya dokumentasikan.
Artinya setelah melewati fase itu kita panen ya bagus ya. Hanya secara perlahan ya, secara perlahan pertumbuhannya karena habis kita pruning juga kan. Habis kita pruning pangkas sehingga bercabang ini ya. Sehingga kemarin kan tidak bercabang dia. Agak melentur gitu ya. Melentur ke timur ke depan saya. Jadi kita potong sehingga terbentuklah, kita pruning terbentuklah percabangan. Di situ mungkin bisa kita petik pengalaman yang saya alami ini. Artinya alpukat itu saya rekomendasi, saya sarankan kalau bisa dibuahkanlah udah melalui proses 2 tahun ke atas atau 3 tahun ya. Tapi kalaulah memang dia juga mulai ada bunga apa itu, biasanya sih kadang tidak juga jadi, tapi ada juga besar kemungkinan dia jadi. Nah seperti ini kan jadi, cerita 3 tahun lalu jadi, tapi berakibat pertumbuhan vegetatifnya jadi terhambat. Jadi alpukatnya semacam agak kerdil ya. Itu satu. Kedua, di sisi ya, karena dia masih muda belia, baru kurang lebih dari tanam ya, setengah tahun atau 1 tahun itu udah diporsil semua kekuatan, semua power yang ada dimilikinya itu untuk pembesaran buah ini tadi. Sehingga bisa saya simpulkan juga secara imunitas tanaman ini berkurang. Kalau imunitasnya berkurang, artinya sangat besar kemungkinan dia bisa terserang gangguan-gangguan itu tadi, hama. Baik dia gangguan abiotik maupun gangguan biotik. Ya biotik itu tadi seperti mikroorganisme, bakteri, virus, jamur. Saya melihat sih gangguan biotiknya yang berperan di sini. Karena daerah kita ini cukup ketinggian juga ya, kurang lebih 90 mdpl 90 dari permukaan laut ya. Artinya kalau hujan berturut-turut tidak akan tergenang atau kelembapan itu. Hanya tentu walaupun dia keadaannya ya agak curam ke arah utara, tentu karena alpukat itu perakarannya juga sangat tidak bagus ya kalau terlalu lembab. Walaupun dia lumayan ketinggiannya, bagaimanapun kita untuk mengantisipasi hujan itu perlu parit ya. Jadi air itu jangan sampai ada genangan di sekitar perakaran atau tajuk daun. Itu saja ya teman-teman petani. Jadi kita akan tutup ya. Ini juga ya teman-teman ya. Ini ya. Ini kurang lebih ya 3 tahun, artinya Juni, 3 tahun beberapa minggu ya. Ini udah beberapa kali juga ya berbuah ya. Ini kayaknya udah ada semacam bakal bunga ya, karena udah ada bulat ujung-ujung daunnya itu. Artinya kita meyakini ya kalau dia udah mulai ada bulat-bulat di ujung ini. Coba contohnya kamera ya. Nah, ini biasanya akan muncul bunga ya. Oke ya teman-teman ya, selamat sore. Jangan lupa di like, di komen. Mungkin teman-teman ada cerita lain. Ini cerita kita sore ini tentang alpukat yang dulunya dari tanam setengah tahun udah berbunga sampai berbuah jadi umur 1 tahun udah berproduksi, tapi kenyataannya sekarang
ya alpukatnya mungkin terpaksa ya berproduksi sehingga imunitasnya tidak begitu kuat sehingga dia mengalami kematian. Tentu nanti akan kita bongkar ya, akan kita bongkar, akan kita gantikan lagi dengan yang baru. Oke, tetap semangat, jangan lupa di like ya, di komen ya, tulis di kolom komentar, nanti akan kita konfirmasi, akan kita balas ya. Jadi tidak ada salahnya kita sebagai manusia berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman. Mungkin pengalaman teman-teman ada yang lain ya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe. Oke, selamat sore, tetap semangat. Salam petani berjaya.